Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gimana sahabat Bob? Happy dong, happy karena kita memberikan hadiah buat Sassuolo dan juga dengan kekalahan Inter melawan Sassuolo, ini adalah hadiah buat fans-fans Melon yang berada di Goa dan sekarang mereka sudah keluar dan banyak sekali komentar-komentar mereka, cingkuneknya mereka tidak mendapatkan apa-apa di musim ini, tapi apa kata mereka? Yang penting kita adalah bintang kedua dan memenangkan Scudetto. Bintang kedua adalah di hadapan fans-fans Milan, sahabat Bob. Jadi kekalahan ini bukan kiamat karena kita sudah memenangkan trofi 2 musim ini, sahabat Bob. Berbeda dengan Milan yang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau mereka banyak cingkune, banyak ini, banyak itu, biarin aja. Ini bonus buat mereka. Kekalahan Inter, no problem ya. Inzaghi berotasi para pemainnya, memberikan kesempatan buat pemain-pemain cadangan, dan akhirnya Inter kalah yang kedua kali oleh Sassuolo. Apakah ini suatu kiamat? Enggak, sahabat Bob. Jadi biasa aja ya. Inter mempertahankan setelah kekalahan dari Sassuolo di paruh pertama. 28 pertandingan tidak terkalahkan, sekarang dikalahkan lagi oleh Sassuolo yang sudah berada di peringkat ke-19. Dan menurut Otta, ini terjadi terakhir adalah waktu zamannya Mazzarri 2014 dan terjadi lagi tadi pagi. Dan gimana? Kira-kira kita sedih nggak? Ngapain sedih? Permainan sepak bola kalah menang seri itu biasa aja. Menurut gue ya, gue happy-happy aja ya. Dan kita juga melihat bagaimana Sanchez bisa bermain full, Aslani bisa bermain full. Itu adalah sesuatu yang bagus. Carlos Augusto, Buchanan bisa bermain, Klaassen bisa bermain. Jadi pemain-pemain cadangan dan bahkan Audero yang menggantikan si Ngopimen. Jadi itu adalah suatu kebanggaan buat kita. Dan Inzaghi juga bisa melihat apa kelemahan-kelemahan Inter. Apa tujuan Inter musim depan. Bagaimana kekurangan di saat ini bisa diisi untuk musim depan. Jadi ya no problem ya. Inter tetap menguasai pertandingan 76% dan Sassuolo 24%. Walaupun akhirnya mereka menciptakan gol dan Lautaro juga mencetak gol, tetapi itu dianulir karena offside. Dan juga ada beberapa keputusan wasit, ya sudahlah, kita tidak perlu menyalahkan, ya memang akhirnya Inter kalah, ya tetap menginjak tanah, sahabat Bob ya. Nggak usah, pastilah nggak ada yang namanya tim sepak bola menang terus, nggak ada, sahabat Bob. Jadi ya kita tetap happy dengan bintang kedua kita ya, berbeda dari tetangga kita. Dan ini kalau gue pribadi, gue persembahkan kekalahan Inter dari Sassuolo adalah untuk fans-fans Milan yang sudah lama sekali di Goa. Pasti mereka kecapean, jadi mereka akhirnya keluar. Wah, ada yang gua baca komennya fans Milan, wah, pantas saja dari tim degradasi aja kalah. Ya ini yang kita lihat, pasti ada ya sesuatu. Kesenjangan gimana? Memang terjadi kesenjangan. Inter berbeda 19 poin dari Milan ya. Nah, apalagi kalau Milan kalah lagi nanti. Wow, di depan pendukung mereka melawan Genoa, dan kita sama-sama tahu seperti di video gua sebelumnya bahwa fans Milan mogok ya waktu mereka akan menjamu Genoa tadi. Ya jadi ya udah, kita happy aja. Kenapa? Karena kita sudah memenangkan kejuaraan. Ya ini saatnya Inzaghi rotasi. Beda poin kita, 89, Milan 70. Jadi 19 poin, ya sudahlah. Ya, oke, no problem, no problem. Jadi ini bonus buat Milan dan fans Milan, dan mereka pasti senang melihat kekalahan Inter. Ya, kita sebagai adik tiri, ya kita berikan persembahan buat AC Milan. Terus apa yang dibilang Inzaghi? Mungkin ini adalah takdir ya. Inter bisa mengalahkan Lazio, mengalahkan Milan, mengalahkan Juventus, mengalahkan Roma, tapi tersandung oleh Sassuolo. Dan ini adalah yang kedua kali di musim ini, tapi ya sudah. Yang bilang mungkin ini takdir. Ya, Inter kalah 2 kali dari Sassuolo. Sassuolo adalah tim berkualitas yang kesulitan musim ini, dan karena beberapa pemain absen ya. Kalau kita lihat memang materinya pemain-pemain Sassuolo ini memang bagus-bagus, dan ya kalau mereka terdegradasi ya
Akhirnya Inter nggak akan bertemu lagi dengan mereka musim depan. Mungkin bahkan beberapa pemainnya mungkin bisa datang ke Inter. Salah satu adalah yang kemarin mencetak gol gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob. Saya sedang memikirkan Berardi kata dia, kata si Inzaghi. Siapa yang sangat penting bagi mereka? Mungkin sudah takdir kami kalah 2 kali dalam pertandingan melawan Sassuolo, kata Inzaghi. Mereka bermain bagus dan sangat terorganisir. Jadi mereka ya peluang Sanchez ada, peluang Lautaro ada, peluang si Arna Taufik ada, bahkan si Dumfries dan banyak fans kita smart fans lah. Kita harus menjadi penggemar yang baik gitu loh. Menyalahkan Dumfries, memang ini ada kesalahan Dumfries karena dia tidak bisa memblok si Doik. Doik memberikan ke Laurente, akhirnya dia mencetak gol. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa menyalahkan satu pemain. Yang jelas ini adalah pekerjaan tim. Jadi ya udahlah, Dumfries juga bagus dan dia punya peluang. Dan tadi gue lihat, wah jual aja Dumfries, bla bla bla. Nggak bisa kayak gitu loh. Main jelek ya. Lautaro juga beberapa kali punya peluang dan bahkan dia udah kekeringan gol dari Februari ya. Pertahankan aja. Karena yang penting adalah semangatnya dan kekeluargaan mereka dan kekompakan mereka. Itu aja gitu loh. Jadi ya yang namanya kalah ya kecewa pasti kecewa. Tapi ya sudahlah. Kalau gue sih nggak perlu berlama-lama untuk kecewa gitu. Inzaghi enggan menyalahkan rotasi skuad atas kekalahan timnya. Kami telah banyak berubah, kata Inzaghi. Seperti halnya semua tim. Beberapa pemain yang bermain lebih sedikit dan ada yang lebih banyak. Malam ini terlepas dari 20 menit pertama, kami melakukan dengan baik dan saya mengatakan tim tampak fokus dan mereka menginginkan. Bukan begitu yang terjadi, tetapi para pemain bekerja keras hingga menit ke-94. Yang penting adalah ya, pemain-pemain Inter tetap all out ya walaupun akhirnya tidak mencetak gol. Nah, makanya kenapa sahabat Bob, Inter butuh tambahan striker ya. Itu udah pasti. Kita udah melihat ya, kita dan Inzaghi juga senang dengan si Taremi yang mencetak gol dari penalti untuk Porto tadi malam. Jadi ya Taremi juga udah akan datang, Zelensky juga akan datang, dan si Inzaghi begitu senang. Banyak pertandingan musim depan, dan kami perlu perkuat skuad. Ini adalah kode dari Inzaghi bahwa memang Inter membutuhkan skuad yang lebih kuat, dan tim kedua, apalagi Liga Champions juga formatnya akan berubah, dan juga ada Piala Dunia antar klub dan juga para pemain juga akan bermain di Piala Eropa, Copa America. Jadi pasti Inzaghi butuh para pemainnya dan mereka juga butuh istirahat. Jadi terus dia, kalau saya diberi pilihan, saya akan mempertahankan skuad yang ada. Cuadrado yang diberi kesempatan semalam, dia kan belum begitu bugar. Tetapi menurut gua, kalau dia dipertahankan, menurut gua ini juga masih akan bagus buat Inter. Dia juga masih akan berfungsi. Bahkan si Sanchez juga menurut gua, dia juga akan berfungsi baik untuk musim depan. Tapi kita akan lihat, seperti Inzaghi bilang, semua diserahin manajemen, tapi Inzaghi sudah jelas siapa yang dia inginkan. Jadi ya, kita lihat aja lah apakah Gudmundsson, Zirkzee, terus siapa lagi pemain Buongiorno, Bijol, siapa yang akan datang. Kita akan lihat. Yang jelas ini adalah hal yang juga bisa dilihat oleh manajemen bahwa kekurangan Inter adalah tim-tim keduanya, dan kita berasa banget Hakan tidak bermain, Barella tidak bermain di menit pertama, di awal-awal babak pertama, itu memang kelihatan. Dan bahkan Hakan tidak diturunkan, Di Marco juga. Tapi Carlos Augusto tetap bermain bagus. Ini luar biasa pemainnya. Jadi kita lihatlah seperti apa. Terus juga si Benji juga meminta maaf kepada fans usai kekalahan Sassuolo. Kami turut bertukacita atas kekalahan ini. Seperti hal semuanya pertandingan, kami selalu ingin bermain untuk menang. Tetapi ini kalah, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kemudian berakhir dengan kerugian, dan kami sangat menyesal. Tapi sekarang kita harus melupakan. Sassuolo adalah tim yang terorganisir. Mereka telah mengalahkan kami 2 kali, kata si Pavard. Dan bagaimana dengan inilah kesenangan. Di musim ini kami mendapatkan 2 trofi, Supercopa dan bintang kedua, kata Pavard. Senang banget, inilah yang kita inginkan. Tetapi semua musim depan kita akan jauh lebih baik, kata Pavard. Jadi ya, no problem sahabat Bob. Si Pavard juga tenang-tenang aja lah ya. Kita nggak usah merasa gimana, merasa happy aja ya. Terus juga yang kita perlu acungin jempol adalah buat fans Inter. Mereka datang ke Mapei Stadium mendukung Inter. Walaupun pemainnya akhirnya kalah, timnya kalah, tapi mereka tetap mendukung.
Di sini kita harus belajar sebagai fans ya. Sama kayak kemarin Indonesia kalah, banyak yang menghujat pemain-pemain timnas. Gak boleh kayak gitu. Kita tetap mendukung. Mendukung mau kalah, mau menang, mau seri, tetap tim kita akan dukung terus sahabat Bob. Jadi no problem. Gila men ya. Ini bonus sekali lagi buat AC Milan dan fans-fansnya yang banyak cingkune. Nah kemarin Di Marzio juga mengkonfirmasi ternyata memang yang paling ngebet untuk mendatangkan Bung Yorno adalah Inter dan Napoli. Napoli bahkan sudah menyiapkan kurang lebih 40 juta. Tetapi Bung Yorno juga ada kode-kodenya ke Inter. Nah kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan si Bung Yorno, Inter atau Napoli. Walaupun ada Juventus, AC Milan di belakang, tetapi yang lebih difavoritkan dua mereka ini. Napoli butuh back, Inter butuh back, dan kata Di Marzio, Inter juga masih tertinggi untuk mendatangkan Bung Yorno. Walaupun kita sudah punya cadangannya adalah Jaka Bijol yang juga harganya tidak semahal Bung Yorno, dan dia juga sudah terbiasa bermain sebagai 3 back. Kita lihat seperti apa nanti, siapa yang didatangkan Inter untuk back. Kita tunggu bagaimana. Nah ini kemarin tadi pagi juga si Konsikli marah. Sassuolo bisa kan kalahkan Inter, tapi masih berada di zona degradasi. Dia merasa kok lama banget kelar-kelar, kayak bermain di 3 pertandingan atau 5 pertandingan waktu melawan Inter. Mereka menderita. Tapi akhirnya mereka bisa mendapatkan 3 poin, tapi mereka masih berada di peringkat ke-19. Apalagi kalau yang peringkat 18 menang, dia memperlebar jarak dari si Sassuolo. Sassuolo juga lawan Inter memang selalu dominan untuk menang ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mereka kalau degradasi ya kita ambil pemain-pemainnya mereka gitu loh. Nah, terus juga ini juga Hakan yang tidak bermain tadi pagi, Di Marco juga tidak bermain, tetapi si Montella, pelatih Turki, memuji yang namanya Hakan, dewasa dan modern. Dia sekarang adalah seorang gelandang terbaik di dunia dan kita harus mengakui itu. Dan tanpa Hakan kita bisa melihat, tapi Hakan hebat juga berkat Nicolo Barella dan Mkhitaryan. Jadi Mkhitaryan bisa memberikan keleluasaan sebagai gelandang bertahan untuk Hakan, dan begitu juga Barella. Jadi memang kombinasi trio lini tengah kita ini luar biasa. Jadi dan selamat juga buat Mkhitaryan, CGPS man. Tadi pagi dia bermain sebagai starter. Ini adalah ke-23 starter berturut-turut. Gila men, usia 35 tahun dan bahkan 35 pertandingan Serie A dia selalu bermain, dan 34 sebagai starter, hanya sekali menjadi cadangan. Dan tadi adalah 23 berturut-turut. Gila men, akhirnya dia dikasih istirahat dan dia digantikan oleh si Klaassen. Jadi luar biasa sahabat Bob, juga kita tetap bangga dengan Inter kita. Nah ini update yang sangat menarik buat kita. Ternyata Gudmundsson berjanji untuk menunggu tawaran dari Inter. Dan ini memang Inter kemungkinan akan menjual yang namanya Zanotti, terus juga ada si Akinson Miro ya, Akinson Miro, dan yang jelas adalah Carboni. Carboni kemungkinan akan datang ke Fiorentina, tapi Inter akan mempertahankan buyback-nya. Walaupun nanti harga dijual 30 juta, dan uang itu bisa untuk mendatangkan Gudmundsson. Karena Gudmundsson lebih tertarik kepada Inter dibanding Juventus. Dan bahkan janji itu dia sudah ucapkan, tetapi kita juga kadang-kadang tidak bisa pegang kalau tidak tertulis dan belum sign kontrak. Kita lihat semoga benar-benar Gudmundsson adalah bonus buat Inter. Seperti kemarin Bento adalah bonus Scudetto. Semoga Gudmundsson juga sebagai bonus buat kita. Karena kemarin ya Zirkzee kemarin juga waktu boloknya ketemu Torino, dia juga tidak bisa mencetak gol. Dan tadi juga Toro tidak bisa mencetak gol. Tapi ya udahlah, yang namanya sepak bola ada turun naik. Yang jelas kita selalu mendukung para pemain-pemain Inter. Semoga Gudmundsson akan menjadi bonus buat kita ya. Jadi biar kita melihat si Milan gigit jari, melihat kita semakin kuat. Nah, sahabat Bob, ini juga mantan legenda AC Milan, Costa Curta. Hanya Rodri yang terkuat dari Hakan di Eropa. Inter Inzaghi lebih baik dari Juventus asuhan Conte. Nah,
Ini yang mengakui adalah legenda AC Milan. Inter jauh lebih bagus dari Juventus, bahkan dari Milan, ya. Dan bahkan dia memuji si Hakan. Hakan hanya beda sedikit dengan si Rodri Manchester City. Dan ini seperti yang dibilang Montella tadi. Jadi memang kita beruntung mendapatkan Hakan yang disia-siakan oleh Milan dan sekarang menjadi bintang di Inter. Ya, semoga dia benar-benar membuat perubahan terus di musim depan dan kita berharap akan terus memberikan kontribusi. Dan bahkan Moratti bilang, Inter asuhan Inzaghi mengingatkan saya pada Herrera. Zhang perlu kita beritahu, ya. Dia bilang, mereka bermain bagus, mereka mengekspresikan sepak bola yang bagus, modern dan pondasi yang kokoh. Dalam beberapa hal, Inter mengingatkan saya pada Internya Herrera. Saya tidak pernah berselisih dengan pelatih saya. Mengenai pilihan teknis, saya pikir saya tidak pernah mengganggu. Jelas memberikan kebebasan yang luas. Saya dapat memiliki ide dan pendapat yang berbeda. Saya ingin diberitahu, tapi saya selalu menghormati pekerjaan mereka. Pekerjaan pelatih adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dan dia juga memuji Zhang. Semoga Zhang benar-benar bisa menyelesaikan masalah kepemilikan, kata si Moratti. Jadi benar-benar ya kita yang kita angkat hal-hal yang positif aja. Kalah itu biasa aja, apalagi yang jelas bintang kedua sudah ada di sini di dada, men. Itu yang paling penting. Ini yang dibilang Bergomi. Inter bisa mencapai level Manchester City dan Real Madrid. Tidak ada kesenjangan besar. Ya, kalau kita melihat bagaimana Inzaghi memoles Inter selama 3 musim, dan gue juga yakin, dan mungkin sahabat Bob juga yakin, Inter kita juga pasti akan mendominasi di musim depan. Semoga, apalagi tambahan kita Taremi, Zelensky, memperkuat lini tengah kita, Taremi memperkuat lini depan kita, hanya tinggal bagaimana nanti back tambahannya, kiper, kita akan lihat seperti apa. Yang jelas, Inter luar biasa. Nah ini kalau kita bicara raport, ya memang Dumfries tadi bicaranya seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa memang ada kesalahan dia, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Dan yang agak menarik adalah si Pratesi, ya, sudah 2 kali ketemu dengan mantannya, dia tidak bisa, dia seperti sindrom, ya, ada sindrom ketemu dengan mantan. Jadi ya akhirnya dia ditarik, digantikan oleh Barella, dan kita tidak melihat seperti Pratesi seperti biasanya. Mungkin dia agak gimana ya, dia udah dibesarkan di sana, dan dia juga punya kontribusi bagus buat Sassuolo, dan dia pasti sedih dong melihat mantannya ada di peringkat bawah dan bisa-bisa degradasi. Mungkin hal itu wajar-wajar aja, sahabat Bob. Tapi yang jelas, Pratesi musim depan pasti akan mempunyai banyak kesempatan. Ini dia juga salah satu mantan pemain Inter, Rummenigge, ya. BP Marotta rekrutan terbaik dekade ini untuk Inter. Inter mendatangkan Marotta pada Desember 2018, ya. Inter mengambil dari Juventus yang begitu dominan sekian musim. Itu di tangan Opa Marotta, ya. Mantan pemain internasional Jerman Barat, Rummenigge, menghabiskan 3 musim bersama Inter di 84 sampai 87. Ditanya apakah dia masih mengikuti Nerazzurri? Ya, sewaktu saya masih bisa, saya akan mengikuti. Saya sangat senang dengan kehadiran teman saya, BP Marotta. Saya pikir dia adalah rekrutan terbaik bagi Inter yang pernah dilakukan Inter dalam 1 dekade. Siapa pemain favoritnya adalah Lautaro Martinez, ya. Favorit dia aja Toro, sahabat Bob. Masa kita juga nggak memfavoritkan Lautaro Martinez, ya. Mengenai apakah dia melihat kesamaan gaya bermain kapten? Ya, sedikit. Karena dia suka memulai lebih dalam seperti yang saya lakukan. Dan sejauh Inter memenangkan Serie A, saya bahagia. Inter memenangkan bintang kedua. Luar biasa, sahabat Bob. Ini pujian-pujian buat Inter. Jadi kita nggak usah fokus dengan yang namanya kekalahan. Fokus dengan positifnya Inter. Yang tetangga kiri kanan berisik, biarin aja. Mereka banyak cingkune, tetapi tidak mendapatkan apa-apa di musim ini. Apalagi kalau mereka kalah melawan Genoa, nanti itu akan menjadi pukulan telak. Dan kemungkinan mereka akan masuk lagi ke dalam goa, sahabat Bob. Oh ya, ini kemarin seperti di video gua sebelumnya, New Osimhen juga salah satu kandidat untuk didatangkan Inter, ya. Dia ini ternyata ada 5 hal tentang dia. Jadi dia mempunyai kedua kewarganegaraan, Nigeria dan Prancis. Tapi dia belum memutuskan
untuk siapa dia akan membela timnasnya. Terus Lenny Kena adalah orang Nigeria sejak lahir, itu terlihat dari nama belakangnya. Mengingat dia dibesarkan di Prancis dan salah satu di pinggiran kota Paris. Dia adalah pencetak gol termuda dalam sejarah Amiens, tim yang meluncurkan sepak bola elit di Divisi 2 Prancis. Sudah mencetak gol pada usia 16 tahun musim lalu. Ia pindah ke juara Belgia dengan harga 6 juta. Dan sekarang harganya naik 2 kali lipat, sahabat Bob. Daripada kita membeli Zirkzee 60 juta, bisa aja ini mungkin lebih baik. Tetapi kalau Gudmundsson sudah berjanji, semoga ini terwujud. Ia juga memecahkan beberapa rekor di Belgia. Salah satu rekor yang mengesankan dari dia adalah pemain termuda yang mampu mencetak gol di 2 pertandingan berturut-turut di usia 17 tahun 74 hari sejak 2010. Ketika remaja, Lukaku merayakan pada usia 16 tahun 312 hari. Dan yang kelima adalah jika dia memutuskan membela seragam Prancis, dia juga akan memegang rekor sebagai pemain Prancis termuda yang pernah mencetak gol di Liga Champions. Gol kemenangan melawan Barcelona di babak penyisihan grup edisi ini akan menjadi gol kemenangan dia. Ini kita tunggu aja apakah memang Inter bisa mendatangkan dia. Ya, ini mungkin perlu dia ini mungkin akan diproyeksi untuk ke depan ya. Pemain muda, dan kita lihat aja apa yang akan dilakukan Inter. Oh ya, sahabat Bob, terima kasih yang sudah pesan jersey Inter bintang kedua. Ini bahannya lembut dan memang cocok dan murah meriah dan pasti membuat sahabat Bob happy ya. Tetap membumi sahabat Bob, walaupun kita tetap di puncak, kalah tapi tetap di puncak dan mendatangkan bintang kedua, itu adalah kebanggaan. Jangan menunduk, tetap tegak ya. Kekalahan itu membuat pengalaman hidup akan jauh lebih baik ke depan. Jadi nggak usah dengar kiri kanan, tetap happy sahabat Bob, membumi, berjuang bersama, menderita bersama, karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.